Piala Dunia sebentar lagi kita akan bahas grup yang ada di Piala Dunia 2026 ini. Kita mulai sih. Grup Piala Dunia untuk FIFA World Cup 2026 sudah diatur dan berbeda dari sebelumnya, di mana di edisi sebelumnya grup di Piala Dunia itu hanya sampai C. Namun di edisi kali ini karena memang formatnya baru juga, grupnya terbagi hingga L ya. Jadi ada 12 grup, setelah sebelumnya itu ada 10 grup saja. Dan juga di edisi-edisi sebelumnya selalu ada yang disebut sebagai grup neraka ya. Namun karena memang format baru di Piala Dunia edisi kali ini, di mana tidak diperbolehkan ada satu negara dari benua yang sama di dalam satu grup ya. Jadi ini bisa dikatakan menaikkan level kompetitif dari Piala Dunia itu sendiri, karena kembali lagi tidak ada grup neraka dan juga tim kecil, semuanya bisa berpeluang menjadi kuda hitam ya di edisi Betul. kali ini ya. Nah, kita mulai mungkin dari grup A dulu ya sini ya. Iya. Di dalam grup A sendiri ada Meksiko, South Africa, Korea Republik dan juga Ceko ya. Iya, dan juga menariknya di FIFA World Cup 2026 ini sejarah akan terulang, di mana pembuka Piala Dunia itu adalah Meksiko dan juga Korea Selatan, Afrika Selatan ya. ya. Afrika Di mana Selatan. ketika itu ada di 2010 dan di Betul. 2026 terjadi kembali. Nah, pada saat 2010 juga kan ada satu momen ikonik, yaitu ketika golnya Shabalala ya. Iya. Dan itu juga kan diklip dengan lagu Waka Waka, itu pas banget. Pas gitu. banget, apalagi kala itu Afrika Selatan sebagai tuan rumah ya, dan kali ini kebalik Meksiko yang jadi tuan rumah kan. Ya, dan menarik banget karena ada Korea Selatan juga dan juga Republik Ceko ya. Ceko ya betul ya. Kalau misalkan dari kekuatan di grup A, mungkin yang paling diunggulkan adalah Meksiko dan juga Korea Selatan ya. Iya sepertinya ya, Korea Selatan dan juga Meksiko ya, meskipun akan ada kejutan dari Republik Ceko juga ya, karena perjalanan mereka sampai ke Piala Dunia ini juga patut kita apresiasi juga. Tetapi kalau hitungan matematis emang Korea Selatan dan juga Meksiko ini bisa dibilang kandidat yang akan lolos di grup A ya Sen ya. Mungkin kita tunggu saja ya. Nah, kemudian ada di grup B ada Kanada, kemudian ada Bosnia, kemudian ada Qatar juga, dan juga ada Switzerland atau Swiss ya di grup B. Sama dari grup B juga, dari grup A kemudian sampai ke grup B belum ada satu nama yang kuat. Iya yang kuat, belum ada Yang negara diunggulkan. langganan juara gitu ya. Adapun kalau di grup B sendiri menurut lu siapa dua negara yang paling kuat Sen untuk menjadi lolos dari fase grup ini Sen? Mungkin Kanada ya, karena Kanada tampil bagus di Euro edisi terakhir. Walaupun memang satu-satunya pemain yang gua tahu dari Kanada tentu adalah Alphonso Davies ya. Betul, dan juga mantan pelatih Kanada ya, yaitu John Herman. Ya. Dan sekarang menurunkan karir timnas Indonesia ya. Mungkin Kanada dan juga Switzerland ataupun Qatar ya. Kata ya. Walaupun Qatar berat Kalau karena menurut sekarang bermainnya bukan di dataran Timur Tengah. Kalau di dataran Timur Tengah kan mereka yang diunggulkan. betul ya. Kalau menurut gue justru kejutan akan datang dari Bosnia dan juga Herzegovina ya, karena memang ada nama siapa? Edin Dzeko juga kan di situ kan, dan kisah mereka lolos di playoff juga sangat layak untuk diapresiasi. Kayaknya kalau ngomongin Piala Dunia meskipun hitungan matematis tetapi kejutan akan bisa sekali untuk terjadi ya Sen ya. Iya betul, sama seperti di edisi terakhir di mana kejutan dari Maroko membuat mimpi dari Ronaldo pupus. Nah, itu dia ya. Nah, kita next saja ke grup C ya. Ada siapa saja nih, Sen? Di grup saya sendiri ada Brazil, ada Maroko, Haiti dan juga Scotland nih. Ini ya mungkin udah mulai ada nama-nama yang biasa langganan di knockout ya. Iya, dan juga ada salah satu tim kuda hitam, tentu saja Maroko, karena mereka berhasil finish di sebagai semifinalis ya. Semifinalis, Walaupun mereka kalah di perebutan juara 3 melawan Kroasia. Namun sungguh mengejutkan di mana Maroko di edisi terakhir bisa melangkah jauh banget. Bisa dikatakan jauh banget ya. Sampai semifinal gitu. Apalagi kalau untuk skuadnya sendiri masih hampir sama ya. Adapun para penggantinya justru versi yang lebih baik daripada pemain yang digantikan gitu kan. Dan apakah ini adalah obat sakit hati AFCON ya? Nah itu dia, meskipun ya di AFCON gagal ya secara pertandingan itu kan mereka juara 2 atau runner up, tetapi ada aturan yang agak-agak kurang jelas gitu kan, sehingga mereka dinobatkan sebagai juara yang sampai sekarang masih belum terverifikasi ya. Iya, dan masih ada di meja sidang siapa sebenarnya
sebenarnya juaranya, padahal sudah dipastikan pialanya juga sudah dibawa ke Senegal. Senegal, betul Artinya ya. sudah tidak usah diperebutkan lagi, bahkan tidak disimpan di kantor Federasi Senegal kan. Iya, betul. Disimpannya di barak militer. Jadi Tapi- Maroko kalau mau ngambil ya pakai jet tempur gitu. Tapi kalau menurut sendiri siapa nih dua grup yang akan lolos dari grup C sendiri dan Ya tentu Maroko sama Brazil ya. kalau secara hitung-hitungan ya? Ya kalau dilihat dari popularitas negaranya sendiri itu, karena ada Haiti dan juga Scotland. Iya. Di grup lainnya kalau misalkan dilihat dari popularitas kemudian komposisi pemainnya jelas Brazil dan juga Maroko ya. Betul, meskipun ya Skotlandia juga ada seorang sosok Scott McTominay. Yang menurut anaknya Maradona itu dianggap Tuhan katanya. Betul, ibaratnya kan masa di compare sama Maradona kan, ini aneh banget ya. Ya secara hitung-hitungan sih memang Brazil sama Maroko ya yang akan jadi kandidat kuat untuk lolos di grup C ini. Lalu di grup D ada siapa aja nih Sen? Ada sang tuan rumah, ada USA, kemudian Paraguay, Australia dan juga Turki. Wah, ini mulai ketat nih kalau menurut gue di grup D ini mulai ketat ya, mulai menarik ya. Karena ya lebih ke balance ya, secara kekuatan empat negara ini kalau menurut gue gapnya nggak terlalu jauh ya. Ya, imbang karena mereka juga peringkatnya tengah semua ya. Betul ya, mungkin satu-satunya kandidat yang kuat justru ada di Paraguay secara historis ya, kalau kita ngomongin secara historis dan kualitas sepak bola Amerika Latin juga kan. Iya, mungkin menurut gua kalau misalkan di grup D yang paling dijagokan Turki ya di generasi Malah Turki sekarang. ya, betul Ada ya. Arda Güler, ada Kenan Yildiz. Iya, Di musim betul. ini kan bisa dijagokan juga untuk Turki. Namun ya kembali lagi ini ada Amerika sebagai tuan rumah ya. Betul. Yang tentu saja tuan rumah itu pasti memiliki semangat yang lebih karena mereka bermain di rumah, walaupun nggak tahu itu rumah saya. Tidak Siapa atau ya? bukan ya. Ini juga menjadi ini ya, Pochettino sendiri ya, pembuktian dari Mauricio Pochettino membawa USA apakah bisa lolos ke fase grup atau tidak, karena memang tiga negara yang lainnya itu cukup kuat juga. Berikut Australia ya, kita tidak bisa menganggap remeh Australia juga kan. Ya, walaupun sempat dikalahkan timnas ya. Betul ibaratnya kan. Tetapi menurut gue pribadi sih tetap sih Paraguay sama Turki ya sih kayaknya yang menjadi kandidat kuat lolos di grup D ini Zen. Dilanjut ke grup E. Di grup E ada Jerman, kemudian Curacao dan juga Ivory Coast atau Pantai Gading ya. Dan kemudian ada Ekuador. Wah, ini mulai seru juga nih. Ini ada pendatang baru ya, ada Curacao ya. Iya betul. Negara di mana populasinya tidak lebih banyak dari Indonesia dan sedikit banget, tapi tetap ke Piala Dunia. Ya. Ibaratnya Curacao aja lolos tapi Italia nggak lolos, ini kalah sama Curacao anjir. Ya, harusnya katanya banyak sekali yang ngomong itu harusnya di posisi Curacao Italia. Ya mau gimana lagi udah kalah ya Udah sudah. kalah ya nggak bisa alasan lagi kan, karena di playoff juga kan Italia kalah juga kan, sampai di pertandingan terakhir juga nggak bisa menang ibaratnya kan. Ya, nah grup E sedikit menarik karena ada selain Curacao ya, ketiganya adalah negara-negara yang kuat karena ada Jerman, kemudian ada Pantai Gading, kemudian ada satu lagi adalah Ekuador. Ya. Ekuador juga Dan ya. Ekuador adalah salah satu kompetitornya Argentina di Di Copa Copa America, dan betul. di edisi kemarin yang cukup bagus juga. Kemudian tentu saja Pantai Gading ya. Kalau Pantai Gading kan apa ya? Mereka itu hanya terkenal satu dua nama, tapi benar-benar mainnya bagus banget dan di AFCON juga kan mereka bagus gitu. Karena memang kalau kita ngomongin sepak bola Afrika ya, ibaratnya kan merata, karena memang sepak bola di Afrika itu udah kayak budaya sihnya. Jadi Iya, ibaratnya meskipun tidak memiliki nama-nama yang besar, tetapi kualitas para pemainnya itu hampir setara dalam Iya, satu betul. squad gitu Bahkan kan. di friendly Prancis kalah ya. Nah, itu dia. Pas video ini di syuting, Iya. malamnya itu ada friendly Pantai Gading dan juga Prancis, dan Prancis kalah 2-1. Nah, itu dia juga membuktikan kualitas dari negara Afrika ini Iya, tidak dan bisa salah dianggap satu remeh kan. pemain muda yang unjuk gigi di pertandingan tersebut dan tentu saja di Piala Dunia itu Ahmad ya. Ahmad yang bersama Manchester United dia Ahmad lagi Diallo ya. perform, kemudian di Pantai Gading juga dia menjadi pilihan utama ya. Wah, Ini bagus banget untuk Ahmad itu sendiri gitu. Berarti ada potensi kejutan ya dari grup S sendiri ya, meskipun secara historis ya mungkin Jerman dan juga Ekuador yang akan lolos, tetapi kita lihat nanti Pantai Sepertinya Gading ya. menurut gua Jerman atau Pantai Gading. Pantai ya. Gading justru ya. Ya, kalau ya. Lalu kita lanjut lagi, ada grup F nih. Di grup F sendiri ada Belanda, Jepang, Swedia dan juga Tunisia nih. Dimana ini juga udah mulai ketat ya, karena tiga nama teratas Belanda, Jepang dan juga Swedia ini ya bisa dikatakan hampir memiliki level yang sama. Mungkin kalau untuk ranking FIFA sekarang Jepang itu paling diunggulkan sih kalau menurut gue Zen. Iya, dan juga karena Jepang bisa dikatakan regenerasinya bagus juga, apalagi lebih merata ya sekarang pemain-pemain Jepang yang bermain di Eropa di level tertinggi, artinya
kemungkinan besar kalau harus memilih juara 1 dan juga runner up, kemungkinan walaupun Belanda banyak sekali yang menjagokan, tapi kemungkinan besar Jepang yang keluar jadi juara sebagai gitu. ini ya. Dan lalu kejutannya ada di Swedia ya. Swedia itu kan sekarang memiliki sosok Viktor Gyökeres ya. Iya, Dimana perjalanan kualifikasinya itu gagal, tetapi justru bisa comeback sampai tembus ke Piala Dunia berkat performa mereka di playoff gitu kan. Sampai akhirnya bisa nembus juga kan. akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Kita tunggu saja ya Viktor Gyökeres, di mana dia di level klub baru banget di panggung terbesar, dan sekarang di level Negara ya. negara juga di panggung terbesar ya. Tapi kalau menurut gue yang paling pengen dilihat dari performa Swedia itu justru dari sosok pelatihnya ya, dari Graham Potter gitu kan. Ini pembuktian dari Graham Potter setelah sukses bersama Brighton lalu kemudian menjadi pelatih Chelsea, nggak lama langsung dipecat dan comeback lagi melatih Swedia gitu kan. Kita tunggu saja lah. Kita lanjut ke grup G. Di grup G ada Belgia, kemudian ada Mesir ya, kemudian ada Iran, dan juga ada Selandia Baru. Wah, ini Iran apa Ini yang sudah fix ya? mengejutkan di grup G, di mana ada Iran ya. Hmm. Ada Iran karena sudah diputuskan Iran akan tetap berkompetisi di Piala Dunia kali ini, namun tidak bersedia untuk main di Amerika ya. Tidak bersedia untuk menginjakan kaki di tanah negeri Paman Sam ini sendiri Ya, ya. kemungkinan besar kalau Iran sampai ke final, kan finalnya sudah di-set di Amerika, ya kemungkinan besar akan perang. Final Piala Dunia tidak akan terjadi. Tendangan rudal lah ini. Tetapi tetap ya kalau menurut gue pribadi Belgia masih tetap on track ya, stay on track, karena memang meskipun banyak yang bilang generasi emas Belgia itu sudah berlalu, tetapi dari komposisi pemainnya sendiri Belgia masih tetap stay strong ya Sen ya. Ya betul, masih ada beberapa pemain yang bisa perform lah. Ya, salah satunya adalah Doku itu sendiri ya. Iya, ada Doku juga, masih ada beberapa pemain, apalagi regenerasi kiper juga setelah Courtois memang sudah usia, tetapi kan ada Sen Lamen juga dari Manchester United kan. Ya yang benar-benar Saint Lamen ini keputusan tepat ketika dia pindah ke Manchester United. Betul. Dan gara-gara efek kepindahan ke Manchester United, dia jadi Dipanggil timnas. Dan tidak hanya itu, Sen Lamen sendiri menjadi transfer terbaik IPL musim ini juga membuktikan bahwa ya karena memang kualitas Sen Lamennya yang hebat ya. Iya, tapi habis Piala Dunia dia akan pusing karena harus bersaing dengan Andre Onana yang sudah kembali. Nah, ya. sudah akan comeback ya. Berarti posisi penjaga gawang masih terancam nih. Nah, lalu kemudian ada dari grup H. Di grup H ini ada Spanyol, ada Cape Verde. Cabo Verde, Saudi Arabia dan juga Uruguay ya. Kalau dilihat dari nama-namanya, Jelas kalau Spanyol paling diunggulkan ya. jelas Spanyol dan Uruguay sih. Kalau ngomong-ngomong tentang Saudi Arabia, kalau untuk kita berbicara di level Piala Dunia agak susah ya. Ya ibaratnya Arab Saudi meskipun bisa mendominasi Asia juga tetap susah kalau ngomongin Piala Dunia, karena kalau Spanyol sudah pasti kita jagokan, lalu ada Uruguay juga, meskipun Uruguay sendiri Luis Suarez tidak akan ikut bermain ya. Betul ya, karena memang sudah usianya tua banget. Sudah usianya Jadi tua posisi striker ya, walaupun berbeda dengan Bosnia, memilih Zeko di usia 42 ya, karena tidak ada pilihan. Betul. Kalau di Uruguay kan masih banyak pilihan. Kemudian juga ada Valverde ya, Iya. yang akan bermain di timnas lagi. Ada duet El Clasico ya, Valverde dan juga Araujo kan ibaratnya kan. Satu tim ya. Kemudian gue belum tahu karena belum melihat final squad dari Uruguay itu sendiri. Apakah Darwin Núñez yang dipanggil ya? Nah, iya ya, ada Darwin Núñez juga ya. Kita tidak bisa melupakan Darwin Núñez anjir. Sepertinya tidak akan, kabarnya kan Darwin Núñez cedera ya setelah. Iya kabarnya, betul. Cedera parah, dan kemungkinan akan jadi the nextnya Mudryk, sepertinya bisa pensiun dini dari sepak bola kan. Betul, bisa jadi ya. Núñez mending main Fortnite saja sama Griezmann. Tetapi justru ini adalah ruang terbuka bagi pemain-pemain muda di Uruguay, karena biasanya Uruguay itu mencetak pemain-pemain hebat setelah edisi Piala Dunia ya. Iya betul. Apakah akan ada the next Diego Forlan kan kita bisa lihat lagi kan. Betul. Apakah nanti akan ada ya betul the next Diego Forlan, dan juga dari beberapa edisi terakhir kan Uruguay terkenal dengan strikernya berikut Luis Suarez juga ya. Kemudian Iya, ada betul. Luis Suarez juga, tapi regenerasinya gagal di Darwin Núñez. Nah itu dia, mungkin karena iya ya Darwin Núñez juga ya terlalu cepat promosi ke IPL sih kalau menurut gue Darwin Núñez. Nah lalu kita lanjut juga ada di grup I ya.
Di grup I sendiri ada Prancis, Senegal, Irak dan juga Norwegia. Wah, ini justru mulai Kumpulan panas bintang nih. ya. Iya, Dari kumpulan bintang mulai keempat negara ada bintangnya semua. ada bintangnya semua. Berikut ya Norwegia, kan ada generasi emasnya Norwegia justru Iya, ya Sen ya. jadi pertarungan Haaland dan juga Mbappe akan kita lihat Betul, di betul. awal-awal banget Piala Dunia itu di grup. Di Prancis ada bintangnya, tentu banyak di Banyak Prancis, sekali nggak ya. usah kita Perang bahas bintang Mbappe malah dan kalau di juga yang Prancis. lainnya. Di Senegal tentu saja ada Sadio Mane ya, Betul. yang pastinya akan menggendong Senegal. Kemudian di Norwegia ada Erling Haaland dan juga ada siapa? Gue lupa. Odegaard, ada Sorloth, banyak Sorloth juga. ya, Ada di Sorloth, ada Sorloth. Odegaard dan Kemudian- juga ada banyak pemain dari Bodo Glimt ya di Norwegia sendiri ya Sen ya. Ya, kemudian di Irak ada bintang lainnya itu Franz Putros ya, pemain Persib Bandung, itu bintang kalau di Bandung. Ya. Betul, ibaratnya Dan dia sudah tadi tampil ya di friendly melawan Spanyol ya. Iya, dia masuk ke menit 61. Betul, banyak sekali meme-meme yang beredar di grup-grup BRI Liga 1, ibaratnya biasa ngelawan pemain-pemain lokal Indonesia, sekarang harus menjegal pemain-pemain Spanyol, anjing gokil ya. Dari Irak sendiri ya. Ya, apa wajar lah untuk Putros ya. Ya bisa sombong pernah duet dengan Kurzawa. Kurzawa kan sepertinya pensiun. Lalu di grup selanjutnya ada di grup C, di mana ini grupnya juara bertahan yaitu Argentina, lalu ada Algeria, Austria dan juga Jordan ya. Nah, mungkin kalau di grup C sendiri menarik karena tiga nama negara yang lain mungkin tidak bisa dikatakan setara dengan Argentina ya, kalau secara matematis ya. Jadi kalau menurut lu sendiri dua nama negara yang akan lolos di grup C siapa aja nih Sen? Ya, yang jelas Argentina, tapi untuk yang tiga lainnya sepertinya ini gambling banget. Gambling Ada karena Algeria, kemudian ada Austria dan juga ada Yordania ya. Jordan ya. Ya kita tunggu saja lah, dan juga ya sudahlah, harapan di grup C ya Argentina pasti jadi juara grup ya. Tapi ya kita lihat saja, kadang Argentina kan terpleset seperti melawan Arab ya. Nah, mungkin ibaratnya mengingat grup J sendiri Argentina itu belum menemukan lawan-lawan yang kuat, ini ada kemungkinan Lionel Messi akan diturunkan dari awal ya. Karena kan kita tahu secara usia Lionel Messi tidak bisa dipaksakan tampil 90 menit karena di pertandingan terakhir Inter Miami sendiri kan harus ditarik karena ada kelelahan otot juga ya sini. Iya, dan bukan karena usia ya, karena memang performanya yang tidak turun. Faktor usia kan tidak menjamin pemain bermain full kan. Iya, Contohnya betul, Luka betul. Modric masih bermain full. Iya, betul. Dengan Kroasia gitu. Kalau untuk Messi kan gara-gara kebugaran ya, kelelahan otot. Walaupun memang kita belum tahu ya, soalnya di edisi terakhir juga seperti itu, Dan juara juga ya ibaratnya. beda fighting spirit dari Messi itu sendiri kan. Kalau di Inter Miami ya iyalah dia niat hiburan saja. Iya. Hanya ingin menyalurkan hobi gitu. Kalau untuk Piala Dunia mungkin tidak, karena satu-satunya leader Argentina sekarang itu ya hanya Lionel Messi ya. Walaupun masih ada Otamendi, tapi tetap Lionel Messi Selama ada Lionel Messi ya. Lalu di grup K ada siapa aja nih Sen? Grup K ada Portugal, kemudian ada Kongo ya, ada Uzbekistan juga, dan juga ada Kolombia guys. Betul, wah ini mantap banget ya dari Kongo sendiri ya. Nah, kalau dari 4 nama ini, kalau menurut gue pribadi mungkin Portugal sama Kolombia sih yang akan keluar dari grup K ya. Iya ya, jelas lah. Kalau Uzbekistan satu-satunya pemain Uzbekistan yang gue tahu kalau nggak salah Kusanov ya. Kusanov tuh Afghanistan kalau Kusanov. Kalau Kusanov ya. Uzbekistan. Uzbek perasaan gue ada Kusanov ya. Jelas sama seperti Argentina di grup C, Portugal juga diunggulkan di grup K ya, karena mungkin kompetitor terberat hanya Kolombia saja. Kalau Kolombia juga ya. Tapi ada fun fact menarik juga dari Kongo, di mana Kongo itu memiliki pelatih dengan usia tertua sepanjang pagelaran Piala Dunia ya. Apalagi Kongo sendiri kan baru comeback ya, negara termuda juga, di mana Kongo itu baru berusia 20 tahunan tetapi bisa pentas ke Piala Dunia gitu kan. Jadi ada kalah Indonesia yang sudah 79 tahun. kalah sama Kongo ya, negara yang muda baru merdeka, di mana dilatih oleh pelatih yang tua ya, paling tua sepanjang sejarah Piala Dunia kan. Ya bisa dibilang ini tidak akan ada kejutan yang berlebihan ya, tetapi ya jangan-jangan Kongo bisa jadi memberikan kejutan ya Sen ya. Iya, kejutan dengan jadi lumbung gol. Bisa jadi. Kolombia sama Portugal ya. Nah, ngomong-ngomong soal persaingan di grup K nih, apakah ada kemungkinan Cristiano Ronaldo diturunkan dengan peta persaingan yang bisa dibilang masih belum terlalu ketat lah? Sama ya seperti Messi, pasti dia akan diturunkan mungkin di grup seluruh ya? pertandingan di grup ya, mungkin bisa diturunkan ya. Ya, kembali lagi soalnya sama dari seluruh grup pasti ada satu, kalau dilihat dari popularitas pasti ada satu negara yang benar-benar diuntungkan gitu. Betul. Kalau dilihat dari ranking, kemudian popularitas dari negara itu sendiri gitu kan. Dan pasti ini juga menurut gua sebuah
Apa? apa ya, format baru yang bener-bener FIFA itu menyediakan seperti ini agar pemain-pemain seperti Messi, Ronaldo, Neymar itu bisa tampil di Bisa fase tampil grup ya. gitu kan. Kalau format yang dulu, kalau ada grup neraka, bayangkan Argentina atau Portugal ataupun Brazil itu sendiri masuk ke dalam grup neraka, benar-benar Iya, tidak ada permainan yang dianggap menguntungkan gitu. betul. Walaupun banyak tetap Piala Dunia tidak bisa anggap remeh lawan, tetap ya. Kalau dilihat Iya, dari ranking ya. ranking dan juga lawan-lawannya, apalagi banyak sekali debutan baru di Piala Dunia seperti Kongo yang baru Iya. masuk, Bosnia juga Bosnia gitu juga kan. baru comeback Jadi kan lagi. ya mau gimana lagi ya, kalau misalnya bukannya meremehkan ya, kita harus realistis aja Iya, gitu. realistis. Apalagi untuk negara-negara 10 besar FIFA ya. 10 besar FIFA itu kan ya secara kualitas sudah jauh banget kan. Betul. Meskipun kita bisa melihat Uzbekistan ketika di Asia mendominasi, bahkan timnas Indonesia juga sempat kewalahan ya. Tetapi kan Piala Dunia itu udah ngomongin dunia gitu Iya, kan. dan Uzbekistan juga kan dia AFC masuk ke semifinal kalau nggak salah. Namun kita lanjut ke grup terakhir, di grup L, di mana ada tim mediocre Inggris, kemudian ada Kroasia ya yang lagi on fire banget di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Kemudian ada Ghana dan yang terakhir ada Panama. Wah, ini juga ada nama Panama juga ya. Ada Panama Paper ya. Iya. Sepertinya dari grup L ini cukup dari semua grup, menurut gue grup L adalah grup yang sedikit kompetitif. Karena ada Ghana di AFCON kemarin kan sampai semi kan. Ghana Sampai pokoknya final. kalau negara dari Afrika itu tidak bisa Iya. dianggap remeh sih kalau Kemudian dari ada Afrika. Kroasia, di mana Kroasia di 3 edisi terakhir jadi finalis, di 2 edisi terakhir 2018 dan 2022 jadi finalis, di 2022 jadi juara ketiga ya. Iya, juara ketiga Gitu betul. kan. Mereka hanya kalah dengan juara dunia yaitu Argentina gitu. Dan juga Perancis juga kala itu ya. Iya, dan masih dipimpin oleh Luka Modric Luka tentunya Modric juga untuk masih ada Kroasia itu legend. sendiri. Yang mungkin yang akan jadi lumbung gol adalah Panama ya. Dan yang jadi pertanyaan besar, apakah skuad asuhan Thomas Tuchel Inggris ini bisa lolos di fase grup, itu kan pertanyaan besarnya Iya, kan. ya kan tadi udah gue bilang yang gue favoritkan malah Kroasia dan Ghana. Ghana, betul. Bukan Inggris ya. Mungkin Inggris akan memberikan kejutan Betul, bisa jadi ya. dan lolos grup. Kejutan yang sudah terprediksi kalau Iya. tidak lolos grup, karena memang skuad yang dipanggil juga kan skuad-skuad anomali Iya, ya. bagus juga sih kalau nggak lolos grup. Thomas Tuchel nanti pas di konferensi pers, itu kan mau kalian. Saya Iya. hanya memenuhi ekspektasi kalian. Betul, Gitu ke betul. media-media Inggris kan gitu. Betul, ibaratnya kan. Ya ibaratnya sejauh mana sih Inggris di Piala Dunia, bahkan di generasi emas mereka ya 2006 sendiri kan Itu cuma sampai perempat final. tidak pernah sampai tembus semifinal kan. Memang agak susah juga untuk Inggris. Berarti itulah berapa Baru total grup ya. 12 ya? Iya, dari 12 12 grup Di yang sudah format kita- baru, dan juga di Piala Dunia tahun ini itu adalah format baru di Piala Dunia, di mana negaranya ditambah, yang sebelumnya 32 menjadi 38 ya kalau Iya. nggak salah. Yang sebelumnya hanya sampai grup C atau 10 grup, sekarang menjadi 12 grup. Artinya Piala Dunia kali ini bisa lebih panjang ya, mungkin bisa lebih panjang 1 minggu. Bisa jadi ya. Tetapi kalau menurut gue pribadi, format yang baru ini justru lebih bagus ya, karena memang pembagian rata, ada sistem zonasi itu bagus, karena bahkan negara-negara debutan juga kan memiliki harapan untuk bisa lolos grup, karena memang secara level sudah dibagi ya, karena ini adalah 4 negara dalam satu grup adalah representasi dari masing-masing benua, sehingga ya kalau mau ngecek kekuatan ya peta kekuatannya di grup ini sendiri. Dan juga bagus juga untuk ekosistem sepak bolanya sendiri Betul. ya, karena semakin banyak peserta akan semakin banyak talenta yang Nah, bisa betul, keluar yang dari bisa Piala keluar Dunia. Apalagi juga. Piala Dunia itu menjadi wadah untuk talenta-talenta baru untuk menaikkan karirnya. Betul, kan. untuk Banyak performa sekali ya. kan. Dari 2022 tentu saja pemain Argentina setelah Piala Dunia direkrut klub-klub besar. 2018 juga sama kan, banyak nama seperti salah satunya Benjamin Pavard yang sekarang kita nggak tahu kemana. Karena konflik dari Pogba. Iya, 2014 ada James Rodriguez. Ada James Kemudian Rodriguez 2010 juga. Tentu saja ada Diego Forlan dan banyak yang lainnya. Iya betul, kayak seperti timnas kayak Jerman juga ada Ozil, Semi Khedira yang langsung diangkut sama Real Madrid kala itu kan. Ini menunjukkan bahwa ini benar-benar etalase lah untuk para pemain sepak bola, unjuk gigi ya, unjuk performa di Piala Dunia kali ini. Karena memang setelah Piala Dunia ini kan market value udah mulai panas-panas ya saya. Iya, dan memang market value itu sudah diupdate, tapi karena adanya Piala Dunia, berhubung bursa transfer sebenarnya sudah dibuka, namun belum ada penandatanganan satupun, walaupun Barcelona sudah ya dengan Betul. Gordon, tapi yang lainnya itu masih tetap menunggu, karena menunggu dulu untuk Piala Iya Dunia. betul. Ya, karena klub-klub yang lain berpikir jangan deal sekarang, takutnya pas Piala Dunia cedera.
Nah, itu dia. Kontrak sudah tanda tangan ya mau tidak mau biaya rumah sakit sudah Betul. dibayar kan gitu. Jadi ini ada antara dua kubu ya. Pertama dari klub yang memiliki pemainnya ada resiko nanti jangan-jangan gacor di Piala Dunia market value naik jadi ditahan. Sedangkan untuk klub yang mau beli nunggu dulu takutnya tadi cedera Iya, jadi ibaratnya kan. bedanya kalau Barcelona itu nggak mau nunggu karena mereka tahu kalau habis Piala Dunia market value itu pasti akan naik. Mereka Betul. nggak ada duitnya. Betul. Kalau untuk klub yang lain sok naik juga paling naik 10 sampai 20 juta gitu. Apalagi Barcelona kan Anthony Gordon ya. Mungkin Barcelona sudah melihat di grup ini, wah paling Inggris nggak lolos grup. Sampai grup gitu. Jadi nggak mungkin cedera lah Anthony Gordon gitu kan ibaratnya kan. Santai gitu. Jadi langsung Makanya beras. langsung ini ya. Dan Barca juga kemarin kan wah kalau cedera juga ada kompensasi dari FIFA gitu, ada biaya rumah sakitnya. Betul, ditanggung juga ya. So ada yang mau dibahas lagi kan nih Ya, Sen? mungkin ini menarik dari group stage, mungkin lebih menarik ketika fase grup itu akan selesai kita Betul. masuk ke knockout karena sudah terpilih ya. Karena format ini licik juga dari FIFA ya. Menurut gua licik. Kenapa liciknya? Karena hanya klub-klub dari top ranking saja yang diunggulkan. Kita akan lihat ya. Pasti di knockout itu ya kita sudah baca dari Dari grupnya saja sudah ketebak gitu. Iya. Ini pasti banyak ya. Kalau misalkan untuk hiburannya bagus karena pertandingannya akan semakin menarik gitu kan. Negara gede ketemu negara gede tidak seperti sebelumnya gitu kan. Kadang kan ada negara yang lolos sampai final tapi rentetan 16 semifinal perempat finalnya itu lawan tim kecil seperti Arsenal di Champions League dalam musim betul, ini gitu betul. kan. Diuntungkan pot ya. Iya, untuk Piala Dunia ini sedikit menarik juga karena Lebih di merata ya. knockout pasti akan tersisa negara-negara kuat. Betul. Jadi ibaratnya setelah dari fase grup otomatis auto big match semua ya di fase Iya. knockout ini ya. Iya, dan benar-benar format baru ini benar-benar untuk entertain dan juga untuk duit saja Betul, sepertinya. orientasinya ya. Karena ya ini juga seru lah ibaratnya ya, semoga saja Piala Dunia ini benar-benar terjadi ya, tidak ada konflik-konflik perang karena memang sudah dilakukan gencatan senjata selama 2 bulan kan. Iya, semoga saja Donald Trump tidak error ya. Betul, semoga saja. So ada yang mau dibahas? Enggak sengaja kepencet. Kepencet tombol rudal lah ini. Semoga saja sih tetap terselenggara Ya dengan kalau baik. kepencet nyerang Iran lagi, pemain Iran wajib militer pulang. Pulang betul, langsung calling ya. Ada yang mau dibahas lagi kan Sen? Mungkin sudah ya. Mungkin kita sudah bahas semua ya. Ini grup dari grup A sampai grup L tentang peta kekuatan masing-masing negara dan juga calon-calon kandidat terkuat yang akan lolos di fase grup ini sudah kita bacakan semua. Jadi teman-teman kalau punya argumen atau opini teman-teman boleh didebatinya, boleh kita juga mau tahu pendapat teman-teman ini seperti apa. Dan sejak di fase grup sendiri kita pengen nantangin teman-teman nih buat prediksi siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia edisi 2026 nanti drop prediksi kalian di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.